A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah. Masyaallah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Mudah-mudahan jamaah yang di rumah dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita masuk ke tema kita pagi hari ini, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah terlebih dahulu untuk menyaksikan sebuah video tayangan yang berikut ini. Nikah kok dibawa kabur nih, bagaimana ceritanya? Nauzubillah summa nauzubillah ya jamaah ya. Ini Masya Allah kalau kita ambil kesimpulan dari video tayangan tadi. Ya kalau kita bicara masalah pernikahan ini pastinya butuh restu yang namanya orang tua. Jangan cuma mikirin enaknya doang, kita pengen segala kemauan kita diturutin. Gimana mau dapat berkah ya, bener gak Ustadz ya? Mohon izin nih sebelumnya. Yang namanya pernikahan itu harus dapat berkah dari orang tua. Kalau berkah dari orang tua, berkah juga dari Allah, kan begitu nih, Masya Allah luar biasa. Hari ini aja kita bahas deh ya, buat jamaah yang di rumah mungkin juga ada yang lagi mau persiapan pernikahan, yang gak setuju dengan atau mungkin gak sependapat dengan orang tuanya, kita bahas dulu hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya dengan tema sah belum tentu berkah. Wah ini Masya Allah. Kalau kita lihat tayangan tadi nih Ustadz Maulana nih ya, kita bisa sedikit ambil kesimpulan bahwa yang namanya pihak keluarga perempuan ini kalau nggak merestui ya ini agak repot nih. Apalagi kalau sampai melaporkan calon laki-lakinya ini ke penjara. Ini kan bisa jadi repot urusannya. Bukan penjara, ke kantor polisi apa sih? Iya kan biar di penjara. Dibawa kabur anak orang. Kan penculikan bisa jadi, ya bener gak? Ya, penculikan jatuhnya. Itulah gunanya ada kepolisian mengamankan. Nah tapi hukumnya bagi laki-laki nih kawin lari ngajakin nikah anak orang. Kawin lari? Istilahnya. Kasian penghulunya. Saya nikahkan kamu gitu ya. Tapi maksudnya ya begitu ya. Bagaimana hukumnya kalau seorang laki-laki mengajak istilahnya kawin lari nih. Karena dalam Islam yang namanya laki-laki ini kan harus memang gak punya wali. Tapi kalau perempuan kan harus ada walinya. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz AR dan Bunda Tuti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita Masya Allah tabarakallah. Di Indonesia berdasarkan sidang isbat bahwa hari ini sudah 6 Zulhijjah. Sementara di Mekah alhamdulillah sudah 7 dan jelang hari Tarwiyah untuk menuju ke Mina, persiapan menuju ke Arafah. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah tabarakallah. Kepada semua jamaah yang lagi nonton Islam itu indah, yang lagi gundah gulana, yang tidak tenang, tidak tenang, gelisah, pernikahan itu membuat sakinah, menjadi tenang, bukan jadi gelisah. Dengan adanya pernikahan menyebabkan pernikahan itu adalah membuat terhubungnya dua keluarga, baik keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi menghubungkan dua keluarga, bukan memecah. Apalagi membuat resah. Makanya jangan kawin lari. Kalau perlu bicarakan dengan baik-baik, diacarakan, digembirakan, sesuatu yang membahagiakan. Nah bahkan silaturahmi terkuat adalah pernikahan, menghubungkan dua keluarga. Maka kalau ditanya oleh Mas Fadlian banyak banget pengalamannya karena banyak temannya. Bukan karena dia mengalami, tapi karena banyak temannya. Iya benar, terima kasih atas penjelasannya. Iya dan banyak sinetron yang berkaitan seperti itu. Nah pernikahan tanpa wali, kalau dari pihak laki perempuan, la nikah illa wali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Sementara bagaimana dengan laki-laki? Udah dibahas Mas Fadli tadi di awal. Disondingin apa? Nikah itu harus butuh restu. Bukan hanya perwalian, tapi restu ridho. Sehingga meraih keberkahan. Maka kenapa ada harus
ketahuan siapa orang tuanya, dilibatkan orang tua untuk mendapatkan apa? Kemampuan dan penghormatan. Sekali lagi, jadi kemampuannya dan penghormatannya. Bagaimana supaya dilihat kemampuannya? Mau tahu siapa dia? Oh benar. Mau tahu? Mau. Lihat siapa orang tuanya. Benar. Jujur baik orangnya. Oh baik, saya tahu kok keluarganya. Kan kita tidak tahu siapa dia. Tapi kita akan tahu siapa dia dengan melihat keluarganya, latar belakangnya. Penghormatan, kalau di Jawa ada bibit, bebet, bobot gitu ya. Nah kalau dalam Islam wajahnya, kemudian kemampuannya, kemudian mohon izin nasabnya, keturunannya. Terakhir adalah nih agamanya. Maka untuk mendapatkan keberkahan dalam rumah tangga. Untuk mendapatkan apa? Bentuk kemuliaan dalam berumah tangga. Dengan seperti ini akan jadi baik. Setidak-tidaknya laki-laki memang tidak butuh wali. Benar. Tapi hargailah orang tua. Tapi juga kan, bagaimana engkau bisa ridho dan bakti kepadanya. bukan gitu, masalahnya perempuan ini juga kasihan. Jangan Ya. sampai mau juga, mohon maaf ya, dibodoh-bodohin dalam tanda kutip sama laki-laki. Kita nggak tahu kayak gimana seandainya nanti tuh keluarganya, apakah dia kriminal, jahat, atau mungkin dia pernah punya istri, atau dia mungkin masih punya istri, Iya. dan lain-lain. Kita kan nggak tahu. Jadi semuanya harus jelas dulu. Ya jelas. Masya Allah. Asal usulnya. Benar. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, maaf nih jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah. Ya, ada juga mungkin gak semua yang namanya pernikahan itu mulus ya. Mulus dalam arti mendapatkan restu, setelah restu baru nikah, setelah itu baru punya anak. Tapi ada juga orang yang kejadian, mohon maaf dan tanda kutip, hamil di luar nikah. Nah ini bagaimana hukumnya menikah dalam keadaan hamil atau harus menunggu melahirkan dulu baru dinikahi pada saat orang yang sama nih. Kalau orang yang beda ini beda lagi urusannya kali ya, kita nggak tahu juga. Mohon izin penjelasan nih guru kita nih, ada Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz Air, tafadhol. Ini Ustaz Maulana, Bang Faldi, Bunda Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Beginilah memang tatkala kita bicara tentang sebuah keadaan, la yakhlu an hukum, mesti tidak pernah lepas dari bagaimana Islam memberikan sorotan hukum di dalamnya. Termasuk jika Bang Fadli tanya bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Pertama ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi secara hasan dari Rasulullah SAW melalui jalur sahabat yang bernama Ruwaifi' bin Thabit. Beliau mengatakan, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyiram di atas siraman air orang lain. Apa maksudnya? Janganlah dia menumpahkan spermanya di atas sperma yang ditumpahkan oleh orang lain. Ini pertama menjadi patokan kita, menjadi rujukan kita dalam masalah ini. Kemudian para ulama mengatakan bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil. Pertama, hamilnya kalau dia karena setelah ditalak oleh laki-laki, maka dia punya iddah sampai melahirkan. Enggak boleh dia menikah pada saat dia seperti itu dalam keadaan hamil. Yang kedua, kalau hamilnya ini karena tadi dia berzina. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, kalau yang menghamilinya adalah yang akan menikahinya ini. Nah, seperti itu para ulama mengatakan boleh ya sampai dia itu melahirkan baru al-khalwah biha, halal baginya untuk berkhalwat dengan laki-laki yang menikahinya. Zahaba ilaihi asy-Syafi'iyah. Berpendapat dalam masalah ini adalah kalangan Syafi'iyah. Tapi wa zahaba Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hanbal zahaba ila butlanihi, menganggap ini adalah batil. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan hamil tadi. Nah, ikhwati billah azanillahu yakum, ini bahasan yang pertama. Adapun bahasan yang kedua, kalau ternyata yang menghamilinya orang lain, yang menikahinya orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini kita bahas sesungguhnya tidak halal, ya. Bahkan Allah melansir di dalam Quran surah An-Nur, tidaklah menikahi wanita yang berzina kecuali laki-laki penzina dan atau
seorang yang musyrik, laki-laki musyrik. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya ini masalah cukup pelik. Bagaimana nanti setelah dia menikah, kendati dia nanti sah misalkan seperti itu dengan teman teman zinanya, maka yatarattab alaihal ahkam, tetap hukum itu berlaku. Anak yang lahir tadi bukanlah anak secara syar'i, kendati itu anak biologis. Artinya dia tidak akan mendapatkan warisan dan ayah ini tidak sah menjadi ayah sebagai walinya. Karena bahaya sekali apa yang terjadi kalau seorang itu hamil di luar nikah secara syar'i. Nah, himbauannya jangan sampai ini terjadi. Mengapa? Kalau Anda takut gelombang, jangan pernah berumah di tepi pantai. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Anda takut ombak ya kan, main-main di pinggir pantai. Gitu ya, jatuh. Nauzubillah ya, nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Ini Masya Allah, masalah kayak gini ini masalah-masalah hal-hal yang bukan, jangan sampai dianggap enteng nih. Jadi karena urusannya ribet dan berabe, panjang. betul tadi guru kita Ustaz Air itu luar biasa. Memaparkannya dengan penuh kehati-hatian. Iya benar, karena banyak pendapat, Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah, yang mau menikah, yang mungkin belum mendapatkan restu dari orang tua, ditunggu-tunggu, kok kayaknya orang tua kok nggak ngerestuin, terus kayaknya kok nggak mau jadi wali anaknya, sedangkan di keluarga pihak laki-laki aja udah nungguin tinggal dari perempuannya doang. Nah ini bagaimana ini? Mungkin kan banyak permasalahan, ada yang orang tuanya benar, ada yang nggak benar, nauzubillah min zalik ya. Nah ini boleh nggak diwakilkan oleh wali hakim? Atau mungkin dipilih oleh anak siapa kira-kira yang cocok untuk jadi walinya, mungkin masih hubungan keluarga. Atau bagaimana urutannya dalam Islam, mohon izin penjelasannya Bunda. Pokoknya saya tidak mau, aku tidak mau merestui dia. Aku tidak mau kalau dia menikah sama dia. Tapi dia mau menikah, tapi aku mau menikah. Kamu siapa? Aku juga mau. Kamu mau menikah? Ini contohnya ya Allah. Bunda Tuti juga orang mau tahu sih ya. Bunda silakan Bunda. Baik, Silakan, terima Bunda. kasih. Solusinya, Bunda. Ya, izin Ustadz Ridwan Air dan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Subhanallah, di pagi yang cerah hari ini ternyata temanya sah belum tentu berkah sudah ketahuan nih, yaitu tentang pernikahan. Pernikahan ini adalah sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun jikalau ada kejadian, punten tanpa mengurangi semuanya yang hadir di Islam itu Indah, ada orang tua yang enggan untuk menikahkan putrinya karena tidak setuju dalam hal ini A, B, C, D, barangkali orang tuanya itu memang tidak setuju sampai menyampaikan saya tidak menyetujui dan tidak mau menikahkan engkau wahai anak kandungku. Lalu bagaimana ini anak sudah ada jodohnya, sudah dewasa, memang sudah waktunya. Namun ada masalah di orang tua yang tidak mau ingin menikahkan. Maka sebagai orang tua seyogyanya kita ini kan manusia sudah diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan. Surah An-Nisa ayat pertama. Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menjadikan kalian. Apa di situ? Di situ Allah mengatakan bahwa kita sudah dipasang-pasangkan. Dan kalau sudah waktunya anak kita sudah ada jodohnya, semestinya orang tua bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena jodoh itu rahasia Allah. Jodoh itu takdir dari Allah. Sebagaimana kita setuju atau tidak setuju, jikalau anak sudah meminta untuk menikah, maka orang tua kewajiban untuk menikahkan. Tapi kalau orang tua tetap tidak ingin menikahkan, bolehkah pengantin wanita untuk meminta wali hakim? Boleh. Mengapa? Karena memang di situ sudah kriteria, syarat-syaratnya. Dan mungkin si perempuan ini, calon pengantin ini sudah setuju, sudah enak, sudah pasti, sudah istikharah. Tapi orang tua ada satu sisi yang tidak setuju. Maka di situ
si calon perempuan itu yang calon pengantin meminta kepada kantor pengadilan agama, kemudian melaporkan. Kenapa? Karena ada yang berhak untuk diberikan wewenang. Contohnya kantor kepala urusan agama. Di situ mereka boleh untuk menikahkan kepada calon pengantin wanita karena di situ sudah diketahui. Kenapa ayahnya tidak mau menikahkan? Maka boleh. Asal itu memang sudah ada aduannya, sudah dilaporkan, dan ayahnya mengatakan wali adol itu saya enggan untuk menikahkan. Maka setelah ada ketentuan dari itu boleh untuk dinikahkan oleh wali hakim. Tapi itu prosesnya panjang ternyata ya, nggak segampang itu juga. Iya. Ayah, ya udah kalau ayah nggak mau nikahin, saya cari yang lain. Nggak bisa begitu juga, keles ya kan? Ya enak aja. Jadi gini juga perlu ditekankan buat orang tua jangan pernah menghalangi pernikahan anak. Benar. Karena kapan dia melakukan zina dosa maka orang tua pun Nauzubillah. bertanggung jawab atas dosa itu. Kalau Ustadz masih ingat gak dulu waktu nikah sama Umi Naura? Tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8 pada hari Masya Jumat Allah. saya nikahi. Jawab boleh pakai bahasa Jawab Indonesia kabulnya pakai gimana? bahasa Bahasa Indonesia Makassar? dong. Oh bahasa Indonesia. Gimana? Mari kita Oh, saksikan. coba praktekin. Langsung coba. guruta Coba yang mana? praktek gimana coba. Saya gurunya, saya guruta ceritanya. Guruta ceritanya. Iya. Kan peralihan dulu. Iya pernah lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saya terima nikahnya. Anda yang ngomong lah. Saya terima nikahnya. Kebalik. Oh terbalik Bang. Saya nikahkan. Saya nikahkan ya Nur Aliyah Ibnu binti Hajar. Ibnu Hajar dengan mahar 10 gram 10 gram emas. Kecil banget sih 10 gram. Belum punya duit ya waktu itu. Yang penting berkah. Udah tapi sekarang udah siap lagi ijab kabul belum? Udah siap ijab kabul lagi belum? Udah ya? Masih apa kan kata-katanya? Ya, nanti kita lanjutin lagi setelah yang satu ini. Saya terima ya, tetap di nikahnya. Islamic Dinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. 10 gram dikit banget. Yang penting berkah.